Halo, balik lagi sama gue, masih di channel gue juga. Wah, kamar gue gerah banget malam ini, jadi harap maklum ya kalau gue agak keringetan. Oke, langsung aja. Jadi malam ini gue akan mereview sebuah helm lagi. Nih di penghujung tahun ya, ini udah tanggal 28 nih gue syutingnya. Jadi sebentar lagi tahun baru, jadi kayaknya helm ini akan jadi helm terakhir yang gue review di tahun ini, di tahun 2023 sebelum masuk ke tahun 2024. Oh ya, selamat Natal dan tahun baru juga buat yang merayakan Natal ya. Oke, seperti biasa sebelum gue mulai videonya, disclaimer dulu. Jadi helm yang akan gue review malam ini di video gue ini tidak disponsori atau bekerja sama dengan pihak manapun. Jadi helm ini gue beli dengan uang gue pribadi. Oke, langsung aja. Jadi apa helm yang akan gue review di terakhir di tahun 2023 ini? Ini dia. ZX-1R GT. Ini dari NJS ya, yang juga lagi hot-hotnya. Jadi another challenger gitu, penantang berikutnya di helm-helm lokal yang oke gitu ya. Dan tanda kutip karena gue juga belum pernah lihat NJS ZX-1R GT ini, jadi gue nggak tahu kualitasnya oke apa enggak. Tapi ya penantang di kelas helm lokal di bawah 1 juta perak. Kalau sebelumnya gue udah pernah review NHK Mark I yang juga hot banget gitu ya. Lalu ada KYT Striker, jawaban KYT ke NHK Mark I. Lalu ada RSV FFS 21 yang juga meramaikan helm lokal di bawah 1 juta perak. Lalu NJS pun membuat gebrakan di akhir tahun ini dengan update dari seri yang seri utamanya mereka lah ya, ZX-1R itu kan udah kayak terkenal banget gitu. Sekarang mereka bikin versi GT-nya dengan harga di bawah 1 juta. Gue udah lupa waktu gue beli helm ini, karena helm ini udah gue beli dari minggu lalu, cuman karena pengiriman agak lambat ya, karena menjelang Natal waktu itu kan, jadi baru datang banget hari ini. Gue beli kayaknya 800 ribuan. NJS di channel gue ini gue baru 2 kali nge-review kalau nggak salah, yaitu yang half face-nya ya, yang open face gitu yang murah banget 300 ribu kalau gue nggak salah. Lalu ZX-1R Bushido yang bahannya fiberglass, yang menurut gue ZX-1R Bushido itu masih kurang sih, kayak fitting yang gak enak, lalu finishingnya juga kurang rapi. Gue nggak tahu yang ZX-1R GT ini, mudah-mudahan lebih bagus. Mudah-mudahan NJS sudah menyempurnakan seri ZX-1R yang mereka. Mari aja langsung kita review dari boxnya dulu ya. Ya standar aja, boxnya hitam, lalu hitam, merah, dan putih gitu ya. Di satu sisi tulisan NJS helmet, lalu di satu sisi ZX-1R GT-nya. Lalu yang ini solid Brooklyn Black namanya. Jadi gue nggak dapat yang grafis-grafis, harganya kebanyakan udah digoreng gitu ya, menurut gue nggak worth it jadi ya. Jadi gue beli yang solid, warna-warna solidnya aja. Kebetulan harganya masih normal dalam tanda kutip. Dan ini yang size L. Seperti biasa, lingkar kepala gue itu adalah 58,5. Jadi antara M dan L di helm pada umumnya. Nah, tapi gue biasanya beli yang size L gitu ya, karena lebih nyaman aja di gue. Lalu di boxnya ini ada included spoiler extend 3D. Lalu pin lock ready design, jadi dia udah ready buat pin lock ya. Biasanya udah ada dudukannya, tinggal kalian beli pin locknya aja. Lalu local pride, gue rada ya support lokal, tapi kalau sampai jadi kayak hashtag yang harus lo taruh di box tuh kayak gue terlalu berlebihan sih menurut gue. Tapi ya udahlah, mungkin itu seleranya NJS. Ini lengkap sekali ya, di atasnya ada kotakan gini lagi, gue nggak tahu nih. Ada isinya nggak nih? Oh, ternyata ada isinya. Oh wow. Wow, lagi-lagi NJS Local Pride. Local Pride terus. Lalu ini ada gloss booster. Ini biasanya buat poles helm ya, supaya warnanya lebih kinclong gitu, kayak wax. Oh, ini chin curtain. Ini ada chin curtain ya. Lalu ini ada busa-busaan. Mungkin ini kalau helm kalian terasa agak longgar, bisa tambahin busa supaya cheek padnya lebih pas lagi gitu fitmentnya. Lalu dapat stiker macam-macam ya, ada stiker-stiker kecil gitu. Oh wow, ada lagi ternyata bonusnya. Ini banyak juga ya, di bawah 1 juta dapat bonus banyak banget nih. Oke, kayaknya ini ya maksudnya spoiler belakangnya ya, spoiler 3D gini, jadi agak gede gitu. Mungkin buat kalian yang suka racing gitu, jadi bisa tambahin sendiri gitu, tapi udah disediain sama NJS ya. Ini dia yang transparan gitu buat di belakang helm kalian ya. Gue jarang pakai spoiler, dan gue juga memang lebih suka helm yang lebih kalem gitu ya, yang lebih simple.
gue jarang tertarik untuk helm yang spoilernya panjang-panjang, tapi ini sebuah pilihan buat kalian. Ini belum terpasang, kalau kalian mau pasang spoiler yang gede-gede, ini udah disediain kayaknya sama NJS nih. Udah ada 3M-nya juga, jadi tinggal tempel aja. Lalu ini dia yang buat gua rada menarik helm ini adalah udah disediain mounting buat GoPro. Jadi untuk kalian yang punya hobi vlogging naik motor gitu, motovlogger, motovlog kayak gua gitu ya. Nah itu, ini daripada kalian sibuk nempel-nempelin sendiri gitu, beli mounting sendiri terpisah, ini sama NJS sudah disediain nih mountingnya. Jadi udah ada bautnya juga. Jadi kayaknya bisa langsung dipasang di chin, di depan gitu ya, di bagian mulut. Jadi ini gue singkirin dulu. Boxnya lumayan rapi ya. Jadi di dalamnya itu tuh udah ada apa kayak kardus-kardus tambahan gini di bagian sudut-sudutnya, supaya helm kalian tuh nggak goyang saat pengiriman. Tas helmnya hitam, bahan stretch ya, lumayan nggak yang tipis banget, tapi ini lumayan agak tebel stretchnya, jadi gue cukup suka. Setidaknya nggak yang hemat-hemat banget dengan bahan yang tipis banget gitu ya. Ini dia helmnya. Kalian lihat dulu nih di depan, tampak kirinya, sisi kanannya, belakangnya, bagian atasnya. Ini warnanya rapi nih. Mungkin karena warna solid juga, biasanya lebih gampang gitu ya daripada yang ada grafis. Biasanya dekalnya suka miss gitu. Dan ini juga kalau gue ketok-ketok nih padet nih. Bukan yang abal-abal gitu ya. Bahan termoplastiknya bukan yang tipis-tipis gitu. Ini lumayan padet nih. Lalu di sebelah kiri kanan ada emergency use only. Ini buat penanda kalau di bawah ini sudah ada emergency quick release. Lalu di bagian belakang ini ada stiker NJS kecil, logonya, bukan stiker ya, maksudnya logonya kecil. Lalu ZX-1R GT juga kecil aja dengan warna abu-abu, jadi nggak terlalu kelihatan banget. Kalau putih kan itu pasti kelihatan banget, apalagi base warna dasarnya itu hitam. Lalu di sini ada beratnya itu 1550 plus minus 50 gram. Untuk sebuah helm single visor tentu ini nggak ringan ya, bukan yang berat juga, tapi ini bukan yang paling ringan. Karena kalau 1550 plus minus 50 kan kurang lebih berarti bisa jadi 1600 gram gitu. Lalu ini size-nya L, 59 sampai 60 cm. Lalu ada stiker hologram NJS original product, lalu ada emboss seperti biasa SNI. Dan di helm ini gue tidak melihat DOT maupun ECE, sudah pasti ya ini kayak NHK Mark 1 juga cuman SNI doang gitu, nggak ada DOT atau ECE. Di sebelah kiri juga ada ZX-1R GT dengan font yang warnanya abu-abu juga ya, jadi kecil aja nih. Lalu di bagian depan NJS ada logo seperti biasa, tapi gue suka nih logonya nggak gede-gede banget. Jadi kalau kita lihat shape-nya, nah ini gue suka nih kalau shape-nya masih begini, menurut gue nggak terlalu lebay gitu, nggak terlalu balap banget, nggak terlalu racing ya. Tapi mungkin buat kalian yang pecinta helm-helm balap, helm-helm racing, mau stylenya ala-ala MotoGP mungkin, ya itu mungkin bisa ditambahin spoiler tambahan yang tadi ya, supaya mungkin lebih panjang lagi. Tapi kalau menurut gua bentuk aslinya yang begini ya, ini udah pas sih menurut gua. Jadi spoilernya ada, tapi nggak panjang-panjang, nggak gede-gede. Menurut gua jadi masih cocok naik motor apaan aja tuh masih oke gitu. Kalau di kasus gua, kalau gua spoilernya panjang-panjang banget, kalau gua lagi naik Triumph, ngomongin Triumph, yang punya Triumph ada di belakang kamera nih. Lagi dipantau gua. Kalau gua lagi naik Triumph pakai helm yang MotoGP gitu, itu kayaknya kayak nggak matching gitu sama motornya. Tapi kalau nggak terlalu panjang, masih pendek-pendek gini, masih oke lah menurut gua. Dari segi ventilasi, NJS ini ternyata gua kira ada ventilasi depannya, ternyata nggak ada di bagian jidat depan ya. Dia ada di bagian atas kepala, jadi kiri kanan. Buka tutupnya depan belakang, jadi ke depan, ini ke depan tutup kayaknya, ke depan tutup, ke belakang buka. Dan ini pas nih, gue suka nih. Jadi ininya nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil gitu sistem buka tutupnya ya, si handle-nya itu. Dan menurut gue kerasnya tuh pas, jadi nggak yang longgar, goyang-goyang kayak FFS 21, tapi nggak yang kekerasan kayak nyangkut-nyangkut gitu. Jadi ini oke nih menurut gue nih. Lalu di bagian depan ini adalah mouth fan, jadi ventilasi intake di bagian mulut kalian. Buka tutupnya atas bawah ya ternyata ya. Bawah buka, atas tutup, ya cukup standar.
Lalu visornya sudah pasti ini sudah flat visor. Ini gue buka aja dulu ya, gue peel dulu ininya, plastiknya ini. Dan ini ternyata gue baru sadar visornya ini tuh nggak clear banget, men. Gue nggak tahu sih kalian kelihatan di kamera atau enggak ya, tapi ini kayak light smoke gitu. Jadi nggak transparan bening gitu, rada agak gelap dikit doang gitu. Cocok banget kalau bawa di Bali ya. Jadi kalau kalian motoran di Bali lagi panas-panas siang gitu, visor smoke itu tuh ngebantu banget. Tapi ini ada visor locknya juga ternyata. Oh ini nice. Oh ini keren nih. Ini keren. Ini salah satu sistem visor lock paling keren yang pernah gue lihat. Kalau biasanya di kiri cukup standar ya, kalian pasti udah familiar sama visor lock yang di sebelah kiri helm. Kalau dia di tengah, tapi tombolnya itu di depan sini. Dan ini beneran ada kayak tombol yang bisa kalian tekan gitu. Jadi kalau kalian tutup lock visornya ke bawah, nah ini ada kayak bagian yang warnanya kayak silver gelap gitu ya, abu-abu gelap gitu. Nah ini kalian bisa pencet, ya. Kalian pencet terus visornya bisa kalian angkat. Jadi ya ini pencet lalu diangkat. Nice. Visornya ini pakai step ya, tapi stepnya nggak terlalu berasa sih. Ini juga agak goyang dikit nih. Kayak agak gapnya tuh terlalu banyak kalau menurut gue. Jadi atas bawahnya tuh terlalu banyak gitu goyang-goyangnya. Oke, ini mentoknya di sini. Kalau gue lihat karet-karetnya juga cukup rapi. Di karet-karet ini ya, list ini tuh nggak ada yang longgar-longgar gini. Jauh beda nih sama NJS terakhir yang gue review, si Bushido ya. Nose guard-nya menurut gue cukup simpel, nggak banyak tekukan-tekukan. Ini beda sama NHK. NHK biasanya kalau naruh nose guard banyak heboh gitu, apa tekukan-tekukannya gitu ya. Kalau ini simple aja dan nggak terlalu tinggi juga ya. Kalian bisa lihat di sini nih. Menurut gua sih ini masih normal, nggak ketinggian ataupun yang pendek banget. Lalu di bagian dalam ini untuk ventilasi intake yang di dalam, yang di bagian sini nih, di bagian mulut ya, di bagian sini nih. Ini menurut gua agak kecil sih lubangnya. Tapi ya gua nggak tahu, mesti dicobain sambil motoran gitu ya untuk tahu gimana airflow-nya. Oh ya, ini juga udah ada logo kacamata nih. Berarti udah glasses fit dan ini logo kacamatanya kecil. Gue suka nih. Biasanya ada yang naruh logo kacamata tuh kayak barcode, kayak tag gitu ya, kayak tag merek gitu, kayak merek baju. Nah, itu kan biasanya agak ganggu ya sebelah kiri ya. Nah, ini dia dijahit langsung di bahan di bagian cheek pad. Dan ini kecil banget logo kacamata ya, jadi nggak mengganggu estetikanya gitu. Kita cobain dulu helm ya, supaya kalian bisa lihat. Pakai kacamata dulu. Oke, sekarang kita tutup. Oke, ini kalau dilihat dari depan, sisi sebelah kanan, sisi sebelah kiri ya. Dan ini pakai kacamatanya gampang. Duduknya pas menurut gua, jadi pas di hidung gua, lalu tangkainya juga pas di telinga ya. Jadi menurut gua ini udah oke nih, dan masuknya juga gampang. Kayaknya ini ukuran L yang oke. Jadi fitmentnya, fitmentnya ini enak banget. Wow, gua udah lama banget nggak review helm NJS gitu ya. Terakhir NJS Bushido ZX-1R Bushido itu, dan gua jujur gua nggak suka sama helmnya karena fitmentnya nggak enak. Tapi ini enak nih fitmentnya. Ini pas dan masuknya juga oke gitu ya. Jadi ngepres tapi nggak yang kekecilan, nggak yang kesempitan gitu ya. Dan nggak longgar juga. Jadi nggak goyang tuh. Gue goyang-goyangin kepala tuh masih ngikat dengan sempurna gitu helmnya. Bagian crown pad juga menurut gue enak nih. Nggak berasa tipis, ya nggak berasa yang tebel dan empuk juga. Tapi ya ngepas aja. Menurut gue sangat sesuai dengan harganya yang 800 ribuan gitu ya. Oke, jadi secara fitment tadi gue cobain pas masuknya pas, dipakainya juga enak. Lalu di bagian cheek pad nggak ada masalah, jadi ngepresnya tuh pas, nggak yang kekecilan ataupun kelonggaran. Di crown padnya juga gue tidak merasakan ada yang aneh-aneh, tidak merasakan ada yang spesial juga. Kan kadang ada yang crown padnya tuh enak gitu ya, kayak tebel, empuk gitu. Ini enggak, tapi nggak berasa tipis juga. Beda sama FFC 21 RSV yang kemarin itu kan berasa tipis banget. Tapi gue nggak akan ngomongin RSV dulu karena RSV itu helm yang kemarin gue review lagi gue tukar karena ternyata ada kesalahan dari pihak RSV-nya.
Gue pesan ukuran L, tapi yang dikirim ternyata itu batok dan foam untuk ukuran medium. Rada aneh sih, di boxnya ukuran L, di visornya juga ukuran L, tapi batok dan IPS foamnya ternyata itu ukuran medium. Ya kita tunggu aja nanti kalau RSV udah kirim balik helmnya, nanti kita ngomongin lagi RSV, tapi ini kita ngomongin NJS dulu. Oke, jadi itu tadi bagian innernya. Lalu gue baru sadar tadi pas mau pasang ya, ternyata ini udah double D-ring kan ya. Jadi double D-ringnya tuh hitam, warna besinya. Di bagian talinya ini warna hitam dengan aksen putih dan merah. Gue suka nih hal-hal detail kecil kayak gini. Jarang-jarang, karena biasanya kalian lihat besi double D-ring itu biasanya warna-warna besi, standar silver ring, warna silver besi gitu ya. Tapi ini dicat hitam sama NJS, lalu benang apa sih ini namanya, tali gitu. Talinya juga ada aksen warnanya, nggak polos. Ini dia bagian dalamnya, kalian lihat dulu nih. Mudah-mudahan kelihatan ya. Oke, untuk pemilihan bahan ya, ini bahan yang rada bukan bertekstur ya. Jadi bukan kain yang halus gitu, kayak kain yang rada bulu-bulu gitu ya. Halus, nggak kasar, tapi dia bulu-bulu. Gue curiganya kalau dipakai takut nempel-nempel aja sih, atau mungkin rontok gitu. Tapi ya ini karena baru aja ya. Mungkin pemakaian rada lama baru bisa ngomongin apakah rontok atau enggak gitu. Tapi selain bahan yang bulu-bulu itu juga ada synthetic leather ya di bagian kiri kanan ini, lalu di bagian belakang ini, di bagian belakang leher juga ini synthetic leather. Lalu aksennya ini warna benangnya itu warna merah. Jadi nggak polos-polos banget helm kalian. Lalu chin curtain ini belum terpasang ya. Gue baru sadar ini nggak ada chin curtainnya. Chin curtainnya tadi di plastik yang terpisah. Itu kalian tinggal pasang aja. Kita copot-copotin dulu busa-busaan ini. Buat kalian yang hobi mungkin cuci-cuci helm. Mari kita buka-bukain dulu ya. Ini cukup gampang bukanya. Gue tidak menyangka sih segampang ini. Dan crown padnya gue suka banget yang kayak gini. Bagian depan crown pad itu di sistem pengait nih gitu ya. Ini ditempel pakai velcro doang. Ini jauh lebih gampang makainya daripada harus yang model klip-klip yang dimasukin gitu. Oke, ini IPS foamnya udah ada yang rontok-rontok aja. Ini dia bagian IPS foamnya. Mudah-mudahan kalian kelihatan. Gimana ya? Gue nggak bisa bilang bagus ya. Gue nggak bisa bilang ini yang paling bagus yang pernah gue lihat. Enggak, pastinya. Oke, dari semua helm yang pernah gue review, gue nggak tahu helm di luar sana. Pokoknya helm yang pernah gue review maupun import maupun yang lokal. Oke, RSV masih paling bawah untuk kerapihan IPS foamnya. Nah ini hampir mendekati itu tapi nggak sejelek itu. Ini ada rontok-rontoknya lagi nih. Lalu lubangnya ini nih rada asal-asalan. Terutama yang bagian bawah-bawah situ ya, di bagian exhaust itu. Itu lubangnya bisa nggak rata kiri kanan. Nanti gue fotoin, kalian biar bisa lihat lebih jelas kalau lewat foto gitu ya. Kalian akan tahu maksud gue. Tapi yang di bagian atas, yang buat intake atas itu udah bolong ya, jadi bolongnya beneran nih, bukan bohong-bohongan gitu. Dan ini sudah ada slot buat intercomnya ya. Dan slot buat intercomnya lumayan dalam nih. Jadi cukup oke, aman buat kalian pemakai intercom. Oh ya, sebelum gue sudahi video ini, ada satu lagi, ini adalah mounting GoPro yang sudah include. Kalian buka bagian kecil di bagian depan ini. Untuk kalian buka nih, lalu di sini akan ada lubangnya. Nah, di sini kalian tinggal pasang aja nih. Jadi kayak gini. Lalu kalian pakein si baut ini. Dan ini bautnya pakai ini ya, pakai kunci L gitu. Ya kurang lebih kayak gitu, karena gue nggak bawa kunci L jadi belum bisa gue pasang, tapi kurang lebih jadinya kayak gini ya. Nah, nice. Oke lah, gue rasa gitu aja video gue hari ini. Kesimpulan yang bisa gue ambil dari unboxing dan review pertama ini, first impression gue soal NJS ZX-1R GT. Bener ya, ZX-1R GT. Oke, menurut gue ini helm yang cukup cukup bagus di harganya, di bawah 1 juta. Untuk yang grafis gue nggak tahu sekarang harganya berapa, mungkin digoreng juga, tapi ya udah anggap aja 800 ribuan yang solid. Menurut gue helmnya solid. Lo udah dapat visor yang light smoke, udah dapat dudukan buat mounting GoPro untuk mounting action cam di bagian depan. Untuk kalian yang mungkin mau jadi motovlogger, ini udah ngebantu banget. Dan ini udah pin lock ready juga ya, buat tear off juga udah bisa nih. Shape-nya menurut gue simple, nggak terlalu aneh-aneh, nggak terlalu racing-racingan, kecuali kalian mau pasang spoiler tambahannya tadi. Ini menurut gue sebuah kemajuan banget, daripada gue mendingan beli ini daripada ZX-1R Bushido yang harganya 1 jutaan itu. Gue lupa harganya berapa, 1,6 kalau nggak salah. Grafisnya oke, tapi shape-nya aneh, fitment yang nggak enak,
finishing yang nggak rapih. Tapi ZX-1R GT ini sebuah kemajuan dari ZX-1R Bushido yang pernah gue review. Oke lah, jadi seperti biasa, nanti helm ini akan gue pakai motoran selama 1 minggu ke depan. Nanti kita cobain naik Zoomer, naik Vario, naik Triumph, naik Sabi gitu ya. Supaya tahu feel-nya helm ini lebih detail lagi. Tungguin aja. Nah itu buat kalian yang belum subscribe dulu supaya nggak ketinggalan video-video gue berikutnya. Thank you banget buat kalian yang udah subscribe di channel gue. Thank you banget yang udah nge-like, udah komen. Thank you banget guys, seriously thank you banget. Kalau kalian mau nonton video-video gue yang lain, nanti gue taruh di sebelah sini atau di sebelah sini. Kalian tinggal klik aja seperti biasa. Kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Thank you guys, bye-bye.